Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Abdul Tulinaya dengan NIM 55401221010. Nah, di video kali ini aku akan mendemonstrasikan uji structural break dengan menggunakan aplikasi RStudio. Nah, untuk datanya aku akan menggunakan data IHK Indonesia pada tahun 2010 bulan pertama sampai 2019 bulan ke-12. Nah, sebelum itu kita import dulu datanya dan klik file, kemudian import dataset dan from Excel. Dan kita cari data kita dengan browse. Nah, ini ada data IHK 2010 sampai 2019, klik open. Terus kita rename datanya, kita namain datanya jadi data aja. Oke, kalau udah kita import. Nah, oke teman-teman, di sini udah bisa dilihat ada data date-nya gitu ya. Tanya dari 2010 bulan pertama sampai 2019 bulan ke-12. Ini data IHK. Oke, karena kita udah mengimport datanya, selanjutnya kita akan buat R script-nya. Nah, di sini aku udah ketik semua formulasi R script-nya, tapi kalau misalnya teman-teman belum ada gitu ya untuk memulai ini, teman-teman bisa klik file, kemudian klik new file, dan ini R script. Nah, terus nanti teman-teman bisa ikutin formula-formula ini, tuh, ya perintah-perintah ini. Nah, selanjutnya kita pertama kita akan menginstal package Zoo, Structure Chain, sama Text Series gitu. Nah, teman-teman bisa langsung di run aja ketiga package ini untuk kita install. Ini nanti di cancel aja karena sebenarnya ini udah diinstal tapi harusnya di-update, tapi nanti aja di-update-nya. Jadi di cancel aja teman-teman. Oke, kalau misalnya udah diinstal nih ya, biru-biru kayak gini berarti dia udah berhasil diinstal. Kayaknya kita akan men-checklist gitu. Artinya men-checklist supaya package-package ini tuh bisa dijalankan. Nah, formanya tuh pakai library dalam kurung package yang kita mau checklist. Ini kan aja. Nah, oke, udah berhasil. Kalau misalnya udah, selanjutnya kita akan menghapus data variabel waktunya di sini karena kalau misal RStudio ini nanti belum bisa mendeteksi variabel data yang kayak gini teman-teman, jadi memang harus dihapus gitu. Nah, dihapusnya itu pakai formulasi TS data. Kita namain data yang udah nanti itu yang dihapus jadi TS data C-1, artinya di sini menghapus -1 itu menghapus kolom yang pertama gitu, kolom yang date ini. Terus kita run. Oke, di sini udah muncul teman-teman, di sini ada TS datanya. Kalau misalnya mau teman-teman lihat, tinggal diklik aja. Nah, di sini udah terlihat bahwasanya variabel waktunya tadi udah, atau keterangan waktunya tadi udah hilang dan cuma ada variabel IHK aja gitu. Nah, buat selanjutnya kita akan men-set variabel IHK-nya jadi data time series gitu agar kebaca di RStudio-nya ini sebagai data time series. Nah, caranya itu kita namain datanya variabelnya dengan IHK, kemudian TS atau time series, ini time series data. Startnya kita IHK-nya tadi variabelnya itu mulai dari 2010 dan frekuensinya itu 12. Nah, frekuensinya berarti kayak bulanan atau harian atau kuartalan gitu. Berarti kalau misalnya harian berarti frekuensinya 365 atau 366 tergantung tahunnya ya teman-teman, bisa atau enggak. Terus kalau misalnya frekuensinya kuartalan berarti 4, kalau misalnya triwulan berarti ya segitulah ya teman-teman. Pokoknya karena akun datanya itu bulanan, jadi frekuensinya itu 12 gitu. Nah, tinggal di run aja. Oke, nah di sini udah muncul ya values ya. Ini IHK-nya itu udah kebaca bahwa variabel IHK ini merupakan data time series dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Ya, oke. Oke, kalau misalnya udah, kita akan melihat nih teman-teman line plot dari data yang kita punya ya, data time series tadi. Udah kita setting dengan mengetik ini plot TS IHK di run. Nah, teman-teman ini bisa dilihat ya, kita zoom dulu. Nah, ini bisa dilihat secara visualisasi dulu ya teman-teman. Secara visualisasi dari line plot data IHK yang kita punya, bahwasanya ini tuh ada perubahan yang sangat signifikan di tahun 2014 ya, tapi aku belum tahu ini tuh kuartal berapa gitu ya atau bulan berapa. Tapi di sini bisa kita lihat bahwa ini tuh sebenarnya tuh ada tren naik ya. Tapi di 2014 itu tiba-tiba berubah signifikan, turun drastis, dan selanjutnya ini juga naik gitu. Ada trennya gitu. Nah, secara visualisasi gitu ya, kita bisa melihat nih bahwasanya kira-kira kita duga tuh ada struktural breakpoint-nya gitu kan. Nah, maka dari itu kita memastikan dulu nih apakah secara tes gitu ya, secara uji statistiknya gitu kan, apakah beneran ada struktural breakpoint-nya atau enggak gitu. Karena secara visualisasi kita lihat ada kan, tapi apakah secara uji formalnya itu ada atau enggak. Nah, maka kita menghitung struktural breakpoint-nya. Nah, yang pertama kita tuh perlu membuat modelnya dulu. Nah, ini FS IHK, ini formulasinya pakai FStat IHK 1 itu. FS itu apa? FS itu IHK aku tuh, ini tuh nama variabelnya, yang akan kita cari dari modelnya. Ini FS itu berarti FStat dari IHK. Nah, ini formulasi FStat ya, IHK 1 kayak gini. Nah, 1 apa? Berarti kita tuh cuma punya variabel 1 yaitu IHK gitu teman-teman. Terus sekarang di run aja. Oke, di sini udah muncul ya teman-teman, di datanya udah ada data FS IHK-nya gitu. Bisa kalau misalnya teman-teman mau lihat juga boleh. Nah, ini kayak gini ya teman-teman. Terus selanjutnya kita akan
melakukan gitu ya, melakukan structural change test atau uji perubahan struktural gitu ya untuk melihat apakah data kita tuh mengandung perubahan yang signifikan atau enggak berdasarkan P value-nya gitu. Nah, kita run. Nah, di sini udah keluar outputnya teman-teman. Datanya itu tadi ya FSIHK dengan P value-nya itu 7,143 E minus 0,6. Nah, berarti ini tuh P value-nya tuh sangat-sangat kecil ya teman-teman, sehingga P value-nya tuh kurang dari 0,05 gitu. Nah, kurang dari 0,05 berarti dia tuh menerima H0 gitu. Nah, menerima H0 artinya dia tuh nggak ada struktural change-nya gitu. Tapi teman-teman bisa dilihat di bagian yang sub F ini, itu kan dia 27,005 kan teman-teman. Itu berarti lebih besar kan, jauh lebih besar daripada signifikasinya 0,05. Maka kita terima kesimpulannya kita terima H1 tolak H0, artinya data IHK gitu ya yang kita punya tadi itu terdapat struktural break pada data tersebut gitu. Jadi kesimpulannya tuh ada struktural break ya teman-teman di data IHK ini. Nah, karena kita udah tahu nih bahwa di variabel IHK kita yang kita punya itu ada struktural break. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu nih kerusakannya tuh ada di mana gitu tepatnya ya kan. Karena kan di sini cuma dijelasin kalau misalnya ada struktural break, tapi kan kita nggak tahu struktural break di mana. Nah, makanya kita carinya itu dengan formasi ini BPIHK1 breakpoint IHK1 gitu. Untuk mencari kerusakannya tuh ada di mana gitu. Nah, BPIHK1 ini nama variabelnya gitu ya, nama datanya ini BP itu breakpoint IHK1 karena nanti akan ada BPIHK2 dan IHK3 untuk selanjutnya itu untuk step selanjutnya. Nah, ini kita menemukan breakpoints dari variabel IHK gitu. Terus di run aja. Oke, ini udah berhasil teman-teman dan ini datanya juga udah masuk BPIHK1. Terus kemudian kita sampaikan di run aja. Oke, teman-teman di sini udah muncul ya summary dari BP IHK1 atau breakpoint dari IHK. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa ada breakpoint gitu ya di data yang 30 sampai data yang ke 102 atau teman-teman bisa di breakdates atau kerusakannya itu di tanggal-tanggal ini bisa dilihat teman-teman. Nah, jadi di 2012 mulai dari 2012 bulan ke-6 sampai 2000 ada structural change terus di 2013 bulan ke-12, 2015 bulan ke-6, 2016 bulan 11, 2017 bulan ke-11 dan hingga 2018 bulan ke-6 gitu. Nah, jadi mulai di tahun ini ya teman-teman 2012 sekitaran segini sampai tahun 2018 bulan ke-6 gitu. Nah, ini teman-teman bisa dilihat bahwasanya di titik-titik inilah gitu ya ada di tanggal-tanggal ini itu ada perubahan yang signifikan gitu. Mulai perubahan signifikan dan berakhirnya perubahan signifikan kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kan kita udah tahu ya teman-teman bahwasanya breakpointnya tuh ada di tanggal-tanggal ini, bulan dan tahun ini gitu. Nah, selanjutnya kita akan buat plot dari struktural break berdasarkan tanggal yang udah ada di sini ya, berdasarkan sampai di BPIHK1 ini. Jadi nanti akan terlihat gitu ya, struktural breaknya itu ada di mana, tepatnya di mana berdasarkan plot yang ini teman-teman, berdasarkan digambarkan dengan plot berdasarkan tanggal-tanggal ini gitu. Nah, caranya itu dengan confine BPIHK1. Jadi ini untuk menggambarkan breakpoint tadi ya, breakpoint kan tadi variabelnya namanya BPIHK1 gitu datanya. Terus kita namakan untuk nanti hasilnya itu BPIHK2. Terus di run aja teman-teman. Nah, kemudian kita akan membuat line dari yang ini, breakpoint ini, dan juga lines dari plot yang BPIHK2 gitu. Ini di run. Oke, kalau misalnya ini udah muncul ya teman-teman lines-nya atau plot line-nya ya. Kita bisa zoom aja. Ini kenapa bisa? Oke, ya udah nggak apa-apa. Nah, di sini terlihat ya teman-teman bahwasanya ada garis-garis putus-putus kayak gini gitu ya. Nah, ini itu garis-garis putus ini tuh menggambarkan struktural break dates-nya atau tanggal dari perubahan yang signifikan tadi gitu. Jadi ada 2012 bulan ke-6 ini mulai naik ya teman-teman. Terus di 2013 ini juga naik, masih naik sampai ini tuh nanti turun lagi di sini ya di 2013 bulan ke-12. Dia tuh turun secara drastis, terus 2015 bulan ke-6 tuh naik, terus sampai di 2018 bulan ke-6 gitu. Jadi ini adalah tanggal-tanggal gitu ya, tanggal adanya struktural breakpoint gitu. Jadi di titik-titik inilah di tanggal-tanggal ini tuh ada struktural breakpoint gitu. Ada perubahan yang sangat-sangat signifikan gitu. Nah, selanjutnya aku akan mulai struktural break test. Nah, di sini aku pakai custom test gitu ya. Kan sebenarnya ada 3 kalau nggak salah. Ada beberapa gitu. Misalnya ada custom test, terus ada background test, ya gitu. Ya pokoknya ada itulah ya teman-teman. Nah, ini aku pakainya pakai OLS Cusum. Ini aku namain outputnya nanti jadi PPIHK3 dengan ini ya teman-teman formulasinya. Ini untuk melihat, ini untuk menguji struktural break testnya gitu. Terus kita run aja.
ini udah muncul juga BPIH K3-nya, datanya udah muncul di sini. Terus kita akan melihat plot dari output dari BPIH K3, output dari structural break test yang aku uji dengan uji cusum gitu. Terus di run aja. Nah, di sini udah muncul teman-teman OLS best custom test dari data IHK yang aku punya. Nah, di sini bisa dilihat bahwasannya ini ada ya struktural break atau perubahan yang sangat signifikan, kerusakan yang signifikan. Ini di sini ya teman-teman, ini ada batas atas dan juga batas bawahnya. Di sini bisa dilihat bahwa ini tuh datanya itu atau lainnya itu kan dia melebihi batas bawah gitu. Maka dapat disebutkan bahwa ini tuh memang ada struktural break atau kerusakan yang cukup signifikan atau perubahannya tuh signifikan gitu. Sehingga ini bisa disebutkan ini tuh parameternya tidak stabil. Nah, terus juga ada perubahan yang signifikan tadi kan, yang ini yang turun dari 2012 bulan ke-6 tadi ya. Pokoknya di titik-titik itu hingga 2018 bulan ke-6. Nah, perubahan signifikan ini tuh bisa disebabkan bisa karena kebijakan-kebijakan pemerintah ya, perubahan kebijakan pemerintah yang baru, atau juga karena pandemi, atau juga mungkin karena datanya tuh teridentifikasi ada autocall atau heteroskedastisitas, atau juga bisa karena ekonomi shock gitu teman-teman. Nah, mungkin sekian dari aku untuk uji struktural break-nya menggunakan RStudio. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku Hiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.